Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal sharing ke kalian, cerita ke kalian soal pengalaman aku ketika seleksi di Shopee. Nah, kalian pasti penasaran dengan cerita aku kan, yang ketika mengikuti seleksi di Shopee ini. Nah, tapi sebelum lanjut ke cerita ini, aku mau minta tolong ke kalian ya guys, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya, biar kedepannya aku makin semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Nah guys, sebelum lanjut ke sharingnya, kalian jangan jangan salah fokus dulu di leherku ini ya, karena aku memang belum sembuh. Aku kemarin masih sakit leherku masih sakit, dan ini masih bengkak, masih belum sembuh. Tapi nggak apa-apa guys, aku akan tetap lanjut buat kalian untuk sharing pengalaman aku ketika rekrutmen di Shopee ini. Oke, jadi waktu itu tuh aku mengikuti seleksi di Shopee pada waktu tahun 2020 lalu guys. Jadi ketika aku di PHK dari perusahaan lama aku, terus aku tuh iseng-iseng lamar di Shopee. Nah itu tuh waktu itu aku ngelamarnya dapat info dari temen aku, dikasih kayak poster gitu. Nah di situ Shopee sedang buka lowongan. Situ aku ngelamar sebagai customer operation L2 dispute. Nah itu tuh waktu itu ada linknya, terus aku buka linknya, kemudian di situ tuh ada disuruh ngisi beberapa data-data, kemudian CV, pengalaman kerja seperti apa, kemudian di submit itu dalam bentuk Google Drive kalau nggak salah, bukan Google Drive, sorry, Google Form waktu itu. Terus kemudian aku submit. Nah beberapa hari kemudian, selang sekitar 3 hari itu aku langsung di email. Waktu itu tuh pemberitahuan pengumumannya tuh lewat email semua ya guys, lewat email dikasih tahu kalau aku tuh lulus untuk tahap seleksi berkas atau seleksi administrasi. Nah kemudian aku dijadwalkan buat mengikuti psikotes. Psikotesnya pun secara online ya guys, karena waktu itu kan tahun lalu kan masih hangat-hangatnya pandemi. Sekarang pun masih itu ya, masih ada pandemi ya. Jadi psikotesnya itu diselenggarakan secara online. Nah itu tuh waktu itu aku dijadwalkan sekitar besoknya. Jadi katakanlah hari ini aku terima pengumuman lulus admin, kemudian di email dan dikasih jadwal buat psikotes online lewat email. Itu dikasih jadwal, bukan besoknya, maaf, itu dikasih jadwal besok-lusanya. Jadi dikasih link lagi untuk mengerjakan psikotes online-nya oleh HR Shopee-nya. Itu psikotesnya aku dapat jadwal waktu itu sekitar siang, after lunch atau after break sekitar jam 1-an. Jadi itu aku dapat jadwal siang. Terus kemudian kalau udah masuk ke link yang dikasih, itu harus mengerjakan psikotesnya. Karena psikotesnya itu gini guys, psikotes di Shopee itu diselenggarakan dengan tempo waktu yang lumayan cepat waktu itu. Jadi itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu, bukan mengatur waktu sih, kayak mengefisiensikan waktu yang disediakan oleh Shopee itu untuk mengerjakan beberapa psikotesnya, agar semua soal itu terjawab dengan baik dan tentunya kita mendapatkan skor yang baik. Nah waktu itu tuh aku bakal kasih tahu kalian seperti apa sih psikotesnya. Nah psikotes di Shopee itu hampir mirip kayak psikotes di perusahaan-perusahaan lainnya. Ada deret angka, ada hitung-hitungan, kemudian ada gambar, ada pokoknya umum lah seperti psikotes pada umumnya di perusahaan lainnya. Ada juga tes koran, ada juga kalau tes menggambar ya ada ya, soalnya kan ini diselenggarakan secara online. Jadi cuman kayak psikotes, tes koran, dan tes bahasa silogisme gitulah, kayak psikotes perusahaan lain pada umumnya. Nah di sini aku mau kasih tips kalian ketika melakukan psikotes itu, kalian harus fokus. Kalau misal kalian menemukan satu nomor yang soal yang dirasa agak susah, kalian langsung skip aja, langsung kerjakan yang mudah duluan, karena kita dikejar waktu guys. Karena waktu di psikotes di Shopee ini nggak lama, lumayan cepat. Jadi kita harus cepat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang disediakannya. Oh ya guys, sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, aku mau info ke kalian kalau
seleksi di Shopee ini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada psikotes, psikotes, kemudian yang ketiga ada interview HR, yang keempat ada interview user, dan yang terakhir yang kelima ada offering letter. Nah guys, untungnya alhamdulillah waktu itu tuh aku dapat memberitahuan 2 hari setelah psikotes tuh langsung di email kalau aku tuh lulus dan berhak mengikuti mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu interview HR. Nah guys, kalau di seleksi di Shopee ini tuh sistemnya udah bagus, maksudnya pemberitahuannya udah bagus. Jadi kalau kita lulus ataupun nggak lulus itu kita tetap dikasih notifikasi. Jadi kita nggak terlalu lama nunggu. Terus masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu interview HR. Interview HR waktu itu dilakukan secara online. Jadi waktu itu memakai Zoom meeting harus open cam. Nah sebelum kalian melakukan interview HR ini, kalian tuh harus memperhatikan penampilan kalian ya guys. Kalian juga harus memperhatikan dress code kalian yang cocok ketika melakukan interview online ini. Nah sebelum kalian interview, aku sarankan kalian menggunakan perawatan kulit yang terbaik buat kulit kalian biar tampilan kalian kelihatan lebih oke. Nah aku punya salah satu rekomendasi produk face care nih buat kalian yang sangat bagus banget dan pokoknya mantep banget. Ini dia face care, rangkaian face care dari Scarlett Whitening guys. Jadi ini tuh aku tuh udah pakai Scarlett Whitening tuh udah lama banget. Kalau kalian ngikutin YouTube aku, pasti aku udah banyak review banget produk-produk Scarlett Whitening. Nah kali ini buat kalian yang akan ngikutin interview, pokoknya kalian harus tampil maksimal ya, harus kalian rawat muka kalian. Nah ini aku bakal sedikit jelasin ke kalian soal face care dari Scarlett Whitening ke kalian ya guys. Ini tuh aku pakai rangkaian face care dari Scarlett yang Acne series guys, karena kondisi mukaku saat ini tuh sekarang tuh lagi ada jerawat-jerawat kecil, lagi ada beruntusan gitu di sebelah sini sama sini. Maka dari itu aku lebih milih sedang memakai face care yang varian Acne series. Nah nanti kalau jerawat-jerawat aku udah sembuh, aku bakal beralih ke yang varian Brightly series. Nah ini tuh yang Acne series terdiri dari 5 bagian guys. Yang pertama itu ada facial wash dari Scarlett Whitening. Ini facial washnya. Kemudian yang kedua ada Acne Essence Toner. Ini produk terbarunya Scarlett yang mantap banget guys. Terus yang ketiga ada Acne Serum. Ini aku udah pernah bahas ini Acne Serum di videoku ya sebelumnya, di video ini, jadi aku nggak bakal bahas banyak mengenai serumnya ini. Terus yang keempat ada Acne Day Cream yang varian Acne, ini day cream atau krim pagi. Terus yang kelima ada night cream atau krim malamnya yang varian Acne. Yang krimnya ini tuh juga udah pernah aku bahas di video yang ini. Jadi aku nggak bakal bahas banyak soal krimnya ini. Oke, lanjut lagi guys ke tahapan selanjutnya, yaitu tadi aku udah jelasin, aku udah kasih tahu ke kalian kalau aku lulus psikotes dan masuk ke tahap interview HR. Nah, interview HR dilakukan secara online. Nah, aku bakal kasih tahu bocoran-bocoran kalian, bocoran-bocoran pertanyaan yang yang ditanyakan oleh interviewer waktu itu ke aku. Nah, yang pertama itu biasalah ya, disuruh perkenalan baju-bajuku, terus kemudian ditanya latar belakang pekerjaan apa, terus kenapa kok pengen pindah, terus juga ditanyain kenapa kamu tertarik ngelamar di Shopee. Terus ditanyain juga waktu itu, kan aku udah ada pengalaman CS tuh waktu itu sebelum ngelamar di Shopee. Terus aku ditanyain
kayak gini sama interviewernya, ada nggak pengalaman yang paling sulit buat kamu di dunia customer service itu? Terus aku jelasin, aku ceritain lah pengalaman yang unforgettable, pengalaman yang sulit ketika aku menjadi CS. Kemudian pelajaran apa yang bisa kamu petik dari pengalaman itu. Terus kemudian tips gimana sih supaya bisa menghandle cash atau menghandle keluhan pelanggan dengan baik. Gimana caranya sih biar menghandle keluhan pelanggan yang baik. Terus waktu itu aku juga ditanyain, kalau kamu keterima di Shopee seperti apa usaha yang kamu lakuin untuk bisa memajukan, untuk bisa memberi kontribusi terbagus di bagian customer operation ini. Intinya waktu itu lebih ke kayak sharing sih, cerita pengalaman ketika kalian menjadi CS atau ketika kalian terjun di dunia customer operation, itu pengalaman-pengalaman apa yang sulit yang pernah kalian alami. Oh ya guys, untuk posisi CS di Shopee ini tuh harus yang berpengalaman ya guys. Tapi nggak apa-apa sih kalian kalau fresh graduate, kalau kalian mau apply aja, barangkali rezeki kan nggak ada yang tahu kan rezeki kita di mana. Waktu itu udah, pokoknya waktu itu aku storytelling ke HR-nya, jadi aku ceritain sedetail mungkin, senyaman mungkin HR-nya mendengarkan. Oke, setelah itu waktu itu juga dijelasin sama HR-nya apa aja sih yang kita dapat ketika WFH. Nah, waktu itu kan masih WFH nih di Shopee. Aku dijelasin sama HR-nya kalau nanti aku bakal dapat pinjaman laptop, kemudian dapat tunjangan buat internet, sama dapat kit lah, welcome kit dari Shopee waktu itu. Nah, setelah proses interview HR berakhir, waktu itu tuh berjalan sekitar 30 menitan. Setelah berakhir tuh aku disuruh nunggu sekitar 2 hari, kemudian tuh langsung diinfoin. Alhamdulillahnya aku lulus di tahapan interview HR lagi. Nah, kemudian aku masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan interview user. Tapi guys, sebelum aku lanjut cerita ke kalian soal pengalamanku waktu interview user ini, aku mau kasih tahu kalian produk terbaru dari Scarlett ini, yang rangkaian face care-nya ini, yang Acne Essence Toner, yang udah aku jelasin satu rangkaiannya itu tuh yang paling baru, yang paling yang paling hype baru-baru ini tuh Essence Tonernya dari Scarlett ini. Nah, ini aku pakai yang Acne Essence Toner itu tuh, tonernya tuh sangat unik banget guys, karena di dalamnya itu ada boba-boba lucu banget nih. Nih aku kasih lihat ke kalian, lucu banget kan? Boba-bobanya jadi gemes gitu loh guys. Nah, selain yang boba-boba, ada boba-bobanya lucu ini, dia juga memiliki beberapa kandungan yang sangat bermanfaat banget buat kulit kita. Aku bakal jelasin satu-satu ya guys. Nah, yang pertama itu ada kandungannya yang namanya zinc sebum. Nah, zinc sebum ini untuk berfungsi untuk meminimalkan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat. Ya maklum lah ya guys, kan ini variannya Acne Essence, jadi itu manfaatnya lebih cenderung untuk menyembuhkan jerawat. Kemudian yang kedua ada green tea water dan tea tree water. Nah, ini tuh manfaatnya untuk mengobati jerawat. Terus kandungan yang berikutnya itu ada phytosqualane. Kalau phytosqualane ini tuh berfungsi sebagai antiinflamasi untuk mengurangi kemerahan dan pembengkakan. Terus kandungan yang selanjutnya tuh ada mugwort hydrosol. Nah, ini tuh berfungsi untuk melindungi, menutrisi, dan menghidrasi kulit. Kemudian ada kandungan vitamin C yang sangat bagus banget untuk kulit kita ya, untuk memacu produksi kolagen. Terus ada ginkgo extract, ini tuh bagus banget untuk meningkatkan kelembapan dan kehalusan kulit kalian. Terus ada succinic acid yang bermanfaat untuk mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum berlebih. Terus yang terakhir ada kandungan gluconolactone. Gluconolactone ini mengangkat sel kulit mati dengan lembut. Nah, ini tuh ketika dipakai itu juga sangat nyaman banget,
sangat seger di kulit dan cepet banget meresap guys. Nah guys, lanjut ke tahapan selanjutnya ya, tahapan yang menurut aku paling menegangkan, yaitu di tahapan interview user. Nah kalau kita udah lulus interview HR tuh kita langsung melaju atau masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan interview user. Nah waktu itu tuh tahapan interview user aku dilakukan juga secara online dan face cam, harus open cam juga. Jadi kalian pastikan lah ya kondisi kalian, penampilan kalian tuh waktu itu harus fresh, dan pastikan juga jaringan atau sinyal yang kalian gunakan tuh dalam keadaan stabil biar interviewnya berjalan dengan lancar. Nah waktu itu tuh aku diinterview oleh satu orang aja sih, satu orang waktu itu petingginya di divisi L2 Dispute Customer Operation di Shopee. Nah jujur waktu itu interview usernya Shopee ini cukup susah buat aku ya, buat aku waktu itu. Ini aku kasih bocoran ke kalian. Gambaran umumnya pertanyaan yang diajukan oleh usernya waktu itu. Biasa perkenalan, terus kedua biasa juga ditanyain kenapa lebih milih Shopee, hampir mirip di interview HR. Nah pertanyaan yang ketiga ini yang bener-bener cukup menjebak dan lumayan sulit guys. Jadi waktu itu tuh aku ditanyain, dikasih cash, langsung dikasih cash sama ibunya. Jadi cashnya tuh waktu itu kayak gini guys. Gimana kamu memposisikan sebagai customer operation L2 dispute ketika menghadapi ada masalah di mana ada seller dan buyer yang waktu itu tuh kendalanya itu barang yang diterima rusak atau tidak sesuai, buyernya ngotot buat di refund atau dikirim ulang ke sellernya. Nah tapi sellernya juga ngotot nggak mau nerima refund atau produk balik dari buyernya, karena seller yakin waktu itu udah mengemasnya dengan baik dan udah memberikan yang terbaik. Nah itu aku ditanyain kayak gini sama ibunya, gimana kamu memposisikan diri sebagai CS untuk menghadapi case itu. Nah waktu itu aku kan bingung kan, karena jujur waktu pengalaman CS sebelumnya tuh aku belum sempat menghandle case yang hard complaint kayak gitu yang masuk di pusat resolusi. Oh ya guys, kalau L2 di Shopee itu kayak pusat resolusinya di Tokopedia. Jadi tugasnya itu kayak menangani menangani kendala-kendala atau keluhan-keluhan seller ataupun buyer di Shopee yang levelnya udah hard atau levelnya udah tinggi, udah susah. Nah kemudian aku jelasin, waktu itu aku jawab sebisa mungkin, lah. Kayak gimana aku jawabnya ya, waktu itu aku jawab saya akan mengkoordinasikan dengan tim terkait. Pokoknya aku jelasin dengan seksama kayak gimana, terus juga ditanyain sama ibunya kayak gini waktu itu. Kalau ada loss dana atau misal ada kesalahan dari kamu yang mengakibatkan dana hilang atau loss dana ke user, ke customer, apa yang kamu lakukan? Nah waktu itu tuh aku jawab kayak gini, aku bakal menggantinya kalau karena jelas-jelas aku yang salah bu, aku yang harus bertanggung jawab, jadi aku akan berusaha untuk menggantinya. Nah aku nggak tahu sih kalau yang bagian ini tuh nggak tahu ekspektasi usernya ke aku tuh gimana jawaban yang bagus, karena jujur waktu itu aku tuh gagal di interview user ini. Jadi tuh aku nggak lolos di tahap interview user ini. Jadi setelah interview user selesai langsung diumumin 2 hari kemudian kalau aku unfortunately nggak lulus untuk tahapan interview user ini. Aku juga udah ngerasa sih waktu interview user aku nggak bakal lulus, karena waktu itu tuh kayak feedback yang diberikan usernya ke jawaban aku tuh kayak kurang memuaskan. Jadi gitu guys, jadi waktu itu aku cuman sampai di tahapan interview user ketika mengikuti seleksi di Shopee. Nah lanjut lagi ya guys, aku bakal bakal ngeracunin kalian yang face care tadi sembari
bercerita pengalaman aku di seleksi di Shopee. Aku bakal juga cerita ke kalian soal face care ya favorit yang bener-bener mantep banget di aku. Nah, aku bakal jelasin urutan pemakaian, tahapan pemakaian face care Scarlett itu seperti apa sih. Jadi tahapan yang pertama itu kalian harus cuci muka pakai brightening facial wash dari Scarlett Whitening ini. Nah, ini tuh udah pernah aku review juga di video yang membahas krim Scarlett ini. Ini tuh sabunnya bagus banget. Ini tuh aku tadi udah cuci muka pakai brightening face wash. Nah, kemudian setelah kita cuci muka, step selanjutnya yaitu kita pakai toner supaya skincare mempermudah penyerapan tahapan skincare selanjutnya. Jadi sayang banget kan guys kalau kita udah beli serum mahal-mahal, beli krim mahal-mahal, kalau menyerapnya kurang maksimal. Nah, maka dari itu kita harus pakai toner supaya penyerapan skincare-nya itu lebih maksimal. Nah, cara pakainya toner dari Scarlett itu gampang banget. Ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa langsung tuangkan ke kapas lalu tepuk-tepuk, usap-usap ke muka kalian. Nah, tapi kalau aku tuh memakai cara yang kedua, yaitu langsung langsung aku tuangin ke telapak tangan seperti ini guys. Aku contohin ya, tuangin secukupnya aja, terus kita ratain ke muka kayak gini. Kita ratain, terus kita tepok-tepok dengan pelan-pelan. Tepok-tepoknya pelan-pelan ya guys, tersakit lagi wajah kalian kalau kalian terlalu keras ngepok-ngepoknya. Terus ratain ke leher juga biar rata, biar nggak belang kulit. Oke, ini udah selesai pakai toner. Ini tuh bener-bener seger banget, ada sensasi coolingnya, ada sensasi segernya ketika aku pakai Acne Essence Toner dari Scarlett Whitening. Baunya juga mantap, sedap. Setelah pakai toner, tahapan selanjutnya yaitu kita harus memakai acne serum dari Scarlett Whitening. Ini cara pakainya gampang, bisa langsung kalian tetesin ke muka kalian. Tapi kalau aku pakai yang ini tuh biasanya aku tetesin dulu di tangan. Pipetnya jangan sampai kena kulit ya guys, biar tetap higienis. Sekitar 3-5 tetes. Kemudian diratain di muka cakep kalian. Cakep lah ya. Biar makin cakep, kita pakai serum, diratain pelan-pelan ya guys. Nah, kalau udah merata ini, kita masuk ke step selanjutnya yaitu pakai krim. Disesuaikan ya guys, kalau pagi kita pakai day cream, kalau malam kita pakai yang night cream. Nah, kalau sekarang posisinya lagi malam, so aku pakai yang night cream. Ini night creamnya langsung kita cocolin, kita olesin ke bagian 4 wajah kalian: jidat, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, 6 bagian, sama leher. Makanya tipis-tipis aja guys, biar gak cepet habis. Kita tuh harus hemat ya guys. Terus kita ratain deh. Kita ratain dengan step sama. Udah. Jangan lupa lehernya biar rata, biar nggak belang. Sip, ini udah rata. Gimana? How do my face look? Bagus kan? Kelihatan sehat kan? Ini berkat Scarlett Whitening, kecintaan gue itu bener-bener ajaib banget guys produknya ini. Dan selain itu tuh produk ini tuh udah 100% aman banget, karena semua produk Scarlett Whitening ini udah terregister di BPOM dan harganya tuh murah banget, super duper murah, sangat affordable banget. Itu per itemnya cuma 75.000 guys, jadi nggak perlu mahal-mahal. Kalau bagian favorit aku saat itu ketika memakai tonernya tuh karena lucu banget, ada bobanya guys. Itu tuh bobanya tuh gemes gitu, rasanya pengen minum gitu. Tapi boba ini tuh bukan cuma sekedar aksesoris di toner
Acne Essence Toner Scarlett ini. Boba ini juga mengandung kandungan yang aku sebutin tadi di komposisinya yang sangat bermanfaat banget buat merawat kulit wajah kalian agar tambah lebih sehat. Nah, produk-produk Scarlett ini juga bebas dari merkuri dan hidroquinone ya guys. Jadi itu sangat aman banget, dijamin sangat aman banget. Nah, nanti untuk link pembelian produknya nanti aku kasih linknya di description video ini ya guys. Nah, back to topic ya guys. Topik yang utama yaitu ketika pengalaman aku mengikuti seleksi di Shopee. Nah, kan tadi udah jelasin ke kalian kalau aku tuh unfortunately gagal di tahapan yang interview user. Jadi tuh aku nggak lanjut guys, cuman sampai di tahapan user doang. Coba waktu itu kalau aku lanjut itu pasti setelah itu aku dapat cerita dari teman aku kalau udah lulus di interview user itu langsung kita dapat email kalau kita lulus, terus langsung kita tuh diberi kayak semacam dokumen apa aja sih yang benefit apa aja sih yang kalian dapat ketika join dengan Shopee. Ada gaji pokok, ada itulah pokoknya benefit sebagaimana mestinya guys. Oke, itu aja guys ya cerita aku soal pengalaman aku seleksi di Shopee. Itu ya sangat nggak terlalu panjang lebar sih, lumayan cepet sih kalau menurut aku. Proses seleksi di Shopee itu cuman ada 5 tahapan dan itu tuh cepet banget, rentang waktunya tuh nggak sampai dari tahapan 1 ke tahapan selanjutnya tuh nggak sampai semingguan langsung dikabarin. Jadi tuh nggak sampai sebulan lah ya itu proses rekrutmennya itu. Nah itu pengalaman aku ketika mengikuti seleksi di Shopee ini. Nah aku juga mau ngingetin lagi ke kalian nih, bukan ngingetin sih, kayak mau cuman sekedar sharing juga sih soal skincare dari Scarlett ini. Skincare yang sangat ajaib banget, skincare yang sangat cocok banget di muka aku, skincare yang sangat affordable dengan sejuta manfaatnya itu. Aku bakal terus setia memakai skincare ini karena aku tuh gak mau banyak memberikan janji ke kalian. Kalian tuh bisa lihat sendiri, searching sendiri, udah banyak review mengenai skincare dari Scarlett Whitening ini. Udah banyak banget juga ulasannya di Shopee, di marketplace di Shopee atau di Tokopedia itu udah banyak banget, dan produknya itu udah terjual lebih dari jutaan. So udah nggak perlu diragukan lagi lah ya guys produk dari Scarlett ini. Dan kedepannya aku bakal pakai secara rutin, secara terus menerus rangkaian face care dari Scarlett Whitening ini agar aku mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke guys, itu aja tadi sharing mengenai pengalaman aku ketika ikut seleksi di Shopee sebagai Customer Operation L2 Dispute. Nah, aku ingetin lagi ke kalian ya guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini biar aku semakin semangat konten sharing ke kalian. Dan semoga bermanfaat video ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.